Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini, kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dapat menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya selama hidup di alam dunia ini. Dan memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, sehingga kita dapat menatap ke depan, menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan, sehingga apa-apa yang diperbuat selama hidup di alam dunia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, sebelum melanjutkan kajian ini, marilah kita sama-sama di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan itu memohon kepada Allah dibukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah, diberikan keluasan rezeki dari rezeki yang halal yang akan menyelamatkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan untuk kelangsungan hidup kita yang kekal dan abadi, yaitu tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari perolehan rezeki yang kita terima itu dapat menyelamatkan untuk kelangsungan hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita pada saat ini untuk sama-sama mengenal akan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup kita di alam dunia ini. Karena kalau kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, kita tidak mengenal akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya, tetapi kita bisa melihat ciptaan-ciptaannya, yang mana Allah menciptakan seluruh isi langit dan seluruh isi bumi ini. Ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala yang harus kita di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini mensyukuri atas keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Dan mudah-mudahan pula kita dibimbing oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan untuk kelangsungan hidup di akhirat kelak. Sehingga amal ibadah yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini menjadikan pahala kebaikan untuk kita mempersiapkan menghadapi kematian. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, jadilah manusia hidup di alam dunia ini menjadi manusia yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin selamat hidup di dunia dan selamat tatkala kehidupan kita di dunia ini berakhir. Karena kalau dalam kehidupan di dunia ini manusia tidak taat kepada Allah yang menciptakan manusia hidup di alam dunia ini, maka dalam kehidupannya akan mengalami kegelapan. Taubahnya seperti orang berjalan di tempat yang gelap, tidak ada penerangan sama sekali.
Dalam hidup ini perlu cahaya sebagai alat untuk menerangi kehidupan agar mendapatkan arah petunjuk yang benar. Bisa dibayangkan kalau di dunia ini tidak ada matahari, bulan dan bintang, sudah dapat dipastikan akan gelap gulita, tidak ada pergantian siang dan malam. Inilah bukti salah satu wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat manusia dan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Tinggal kita sekarang sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus taat kepadanya dengan menjalankan aturan Allah sebagaimana Allah telah mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini untuk dijadikan figur pemimpin keteladanan dalam menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh Allah hidup di dunia ini. Agar manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini tidak salah arah, melainkan tujuan hidupnya hanya satu, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Perlu diingat oleh kita semua bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tak putus-putusnya. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat ke-4 dan sampai dengan 6. Dari ayat tersebut di atas dapat mengambil pelajaran agar manusia harus beriman dan selalu mengerjakan kebajikan dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin selamat dalam menjalani kehidupannya di alam dunia ini. Mari kita sama-sama membuka mata kita dan hati kita melihat situasi dan kondisi keadaan umat manusia pada saat-saat sekarang ini. Kenapa banyak orang-orang yang melakukan kejahatan di kalangan pejabat pemerintahan yang korupsi, menguras uang negara dari hasil pajak yang diperoleh dari rakyat, dikorup hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan keluarga, kelompok dan golongannya. Tidak memikirkan dampak akibat dari perilakunya itu merugikan kepada banyak orang. Tidak disadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Satu saat akan menjalani penderitaan selama-lamanya tatkala Allah menghisab dirinya atas apa yang dilakukannya selama hidup di alam dunia ini. Selain korupsi yang merajalela, ada lagi kejahatan-kejahatan lainnya seperti narkoba, perjudian online, pinjaman online yang dipermudah caranya, ditambah bank keliling yang menjerat orang miskin. Yang pada ujung-ujungnya akibat dari berbagai peristiwa di atas terjadilah keretakan dalam rumah tangga yang berakibat kepada frustasi, terjadilah bunuh diri, saling bunuh di antara keluarga. Masa anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, istri membunuh suami, suami membunuh istri. Maka terjadilah lingkaran setan di dalam keluarganya. Kalaulah hal ini terjadi di masyarakat, dibiarkan terus-menerus, maka penderitaan bagi rakyat di negeri ini yang subur makmur ini, Allah akan menurunkan azabnya yang sewaktu-waktu akan menimpa kepada siapapun. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ke-97-nya, maka apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksa kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur,
di ayat ke-98-nya, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain. Di ayat ke-99-nya, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang merugi. Demikianlah Allah mengingatkan dalam firman-Nya agar manusia sadar sesadar-sadarnya akan kekuasaan Allah kepada siapapun yang berbuat jahat di muka bumi ini tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum Allah yang maha adil. Beda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, kita sering menyaksikan hukum yang bisa direkayasa, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan agar terbebas dari jerat hukum dan meringankan hukumannya. Tetapi kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah dan dihisab oleh Allah, tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti, kita tidak akan bisa mengelak sedikit pun atas apa saja yang diperbuat selama hidupnya di alam dunia ini. Maka dari itu, bertaubatlah daripada kita menderita kerugian selama-lamanya tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita pada saat sekarang ini, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dalam mengisi sisa kehidupan kita di dunia dan kita diselamatkan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini sangatlah singkat kalau kita tidak bisa pandai-pandai mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, melaksanakan perintah-perintahnya dan mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW selama hidup di alam dunia ini, maka akan menderita kerugian selama-lamanya. Di dalam Al-Quran surat Al-As, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikianlah di dalam uraian yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan pula kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan perintah ibadah selama hidup di alam dunia ini. Diberikan ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Diberi rezeki dari rezeki yang halal sehingga menyelamatkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu diperoleh dari cara yang halal sehingga menyelamatkan untuk selamatan hidup kita dan untuk selamatan kehidupan keluarga. Dan kita pun memohon kepada Allah diberikan kesempatan untuk dapat berbagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan, pertolongan dan uluran tangan. Dan kita pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membantu pada orang-orang yang teraniaya, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan serta uluran tangan dari saudara-saudara yang mempunyai kelebihan dari harta kekayaannya. Dan kita doakan kepada orang-orang yang mungkin Allah berikan kecukupan dari harta kekayaannya, agar menjadikan harta kekayaannya itu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya dan dikeluarkan zakatnya dan membiasakan untuk bersedekah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.